Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga zodiak lagi buat asmara di awal bulan Februari 2025. Buat zodiak siapa kali ini? Taurus, gimana kisah asmaranya di awal bulan Februari 2025? Mudah-mudahan banyak hal baik terjadi ya Taurus. Kita buka ceritanya seperti apa di asmaranya. Ini kartunya ya, kita buka ceritanya. 3 kartu pertama kita jadikan sebagai jalan ceritanya. 4 kartu buat jadi yang Taurus ngelakuin apa dari keadaan yang ada. 4 kartu terakhir untuk keadaan sekitarnya. Mudah-mudahan pesan-pesan pentingnya dapat biar kita tahu hal apa yang harus dihindari sama hal apa yang harus dilakukan. Ini Taurus, kisah asmara di awal bulan Februari 2025. Halo Taurus. Hermit nyari jalan gitu ya, kemana jalannya dari cobaan-cobaan yang ada di asmaranya. Kayak bingung mau kemana, harus kemana saat ini, gelap gitu ya, kayak nggak ada punya cara, punya ide buat kedepannya. Ini hubungan mau dibawa kemana, keadaan mau dibawa kemana, kisah asmaranya mau gimana ini buat kedepannya gitu, bingung. Tapi Hermit biasanya berupa cobaan-cobaan buat perubahan nanti kita ke depannya ya. Bisa perubahan di hubungan, bisa lebih baik lagi buat kedepannya, atau di hubungan emang ada jalan lain lagi buat keadaan ini. Kita buka aja ceritanya seperti apa. Ini dari Hermit ya, sabar sama cobaan yang ada. Kadang orang di keadaan Hermit biasanya dijauhkan sama orang-orang gitu, supaya kitanya tahu jalan terbaik buat kedepannya di mana. Justru orang di keadaan Hermit, kalau orang ada yang ngedekat, berarti orang itu orang yang emang dipilih sama keadaan, sama alam, buat nuntun keadaan kakak ke depannya kemana. Kita buka ceritanya seperti apa. Ini yang baru masuk, salam kenal dari saya Rizky. Makasih banyak yang udah subscribe, share, like, komen, yang ikutin channelnya Rizky Tarot. Makasih banyak. Kita lanjut ceritanya Kak Hermit. Cobaan-cobaan yang datang di kisah asmaranya, di kisah percintaannya. Cobaannya seperti apa? King of Cup. Perasaan gede ya, nggak bisa dipungkiri. Ini sebenarnya di keadaan ini mau buat ngusahain apa aja buat orang yang disayang, mau buat ngelakuin apa aja buat orang yang disayang, tapi mau nggak mau kayak harus pergi buat ninggalin. Kenapa gitu ya harus pergi buat ninggalin? Ini kartu paling bawah, biasanya kartu yang paling berpengaruh. Bukannya kita nggak sayang, bukannya kita nggak cinta ya, tapi keadaan memaksa kita harus pergi di keadaan ini. Bukannya nggak sayang, ini rasa sayang gede sebenarnya, tapi kenapa harus meninggalkan? Yang halangin ini semua apa sih dari permasalahan yang ada? Kayaknya nggak bisa buat ngelewatin masalah-masalah yang ada gitu ya. Kartu paling bawah biasanya kartu yang paling berpengaruh. Mau nggak mau harus pergi gitu ya, bukannya nggak sayang, tapi di tengahnya rasa sayang begitu besar, makanya bimbang, ragu gitu buat ngambil keputusan untuk kedepannya. Ini aku mau pergi atau tetap di sini gitu ya. Kalau tetap di sini sebenarnya mau buat ngusahain apa aja, tapi karena masalah-masalah terjadi di keadaannya yang berat gitu ya, masalahnya terlalu banyak. Bukan kakak nggak mampu ya, tapi orang juga punya batas apa ya, kemampuan masing-masing. Mungkin bukan kesabaran ya, kalau dari perasaan sabar bisa lebih sabar sebenarnya, tapi ini karena kitanya nggak bisa buat ngelewatin keadaannya, jadi mau nggak mau pergi gitu dari keadaan ini. Kita lanjut ceritanya. Ini nggak akan semua resonate ya, kalau mau resonate silahkan personal reading, nomornya ada di deskripsi. Kita lanjut buka kartu-kartunya seperti apa. Ini memaksa kita sendiri saat ini. Di saat kita sendiri sebenarnya seseorang di sana mau buat ngebahagiain kakak gitu ya. Orang teh kadang kalau kita udah jauh dari keadaan, kadang dia mengejar pengen ngebahagiain orang yang disayang, tapi kitanya mau nggak mau karena udah ada rasa kecewa, mau belajar berusaha ngeikhlasin dari keadaannya ya, kayak udah terlambat gitu. Di saat ini, saat sendiri Kak, makanya kakak mau nggak mau harus pergi gitu dari keadaan ini. Akan ada kebahagiaan mudah-mudahan ya di depan, tapi kadang di saat kita udah pergi gitu, udah ninggalin seseorang di sana, datang bawa sesuatu yang bikin kita bahagia. Cek bahasa Sunda nama ngoloan. Kita lihat ya dari kartu paling bawah, kita buka kartu konfirmasinya. Halo. Kartu yang paling bawah tentang keadaan kayak harus pergi untuk kebahagiaan, harapan, udah ada perpisahan. Kayak udah ada kata putus ya di keadaannya. Kalau nggak putus, ini udah ada perpisahan. Harapan. Ini 2 ya.
Cuman yang ngehalangin pasti tentang perasaan, yang ngehalangin sesuatu yang diusahakan kayak nggak ada usaha, seseorang di sana kayak nggak ngusahain untuk memperbaiki keadaannya, makanya mau nggak mau harus ya udahlah pergi gitu ya dari keadaan ini. Cuman perginya bingung mau kemana gitu, soalnya kitanya belum persiapan dari keadaannya ya. Tapi sebenarnya di kepergian ini saat ini maju, nggak tahu arah tujuan di depan, nanti mungkin ketemu kemana arah yang terbaiknya. Berarti ini kenapa pergi untuk perubahan kakak ke depannya kayak lebih baik lagi di keadaannya. Bisa nggak, mampu nggak, mudah-mudahan ya. Soalnya ini sebenarnya berat karena kartu tengahnya tentang Queen of Cup, perasaan gede. Segede apakah perasaan itu untuk memperkuat fondasi hubungan, mau buat ngusahain apa aja gitu kak, mau buat ngusahain apa aja, tapi ini permasalahannya ada di depil hal jelek yang mau diusahakan. Berarti ini hubungan yang nggak baik ya di keadaannya, makanya permasalahan terus datang, emang keadaan memaksa untuk berpisah. Ini depil nggak bisa lepas dari keadaan ini, permasalahan terus aja itu yang memaksa kita untuk depul, untuk maju sendiri di keadaannya. Karena keterpaksaan, karena keadaan mungkin ya, bukan kita yang menginginkan untuk kepergian dari hubungan ini, tapi karena keadaan yang memaksa. Emang di keadaan ini nggak baik hubungannya, makanya mau nggak mau pergi buat kebahagiaan di depan. Yang sekarang terjadi di keadaannya ini di kesendirian sendiri gitu, tapi sendiri ini ngerasain gimana sih, mampu nggak kita ke depan, bisa nggak. Nine of Pentacle di kesendirian ini udah saatnya, udah waktunya kakak mensyukuri apa yang jadi milik kakak. Jadi gini, kita belum terbiasa di kesendirian. Di saat kita udah terbiasa gitu ya, udah bisa, oh ini milik rezeki kita yang sekarang dekat kita, yang pergi berarti yang lalu itu bukan milik kita. Kita harus lebih merawat, menyayangi apa yang ada di sekeliling kita gitu, orang-orang yang sayang sama kita. Cuman yang halangin ini kakaknya kayak nggak berusaha ke situ gitu, kayak diam teh diam, bingung teh bingung. Harusnya bisa lebih menikmati, mungkin menikmati apa gimana ya di keadaan sendiri ini. Terasa berat ngejalaninnya, harusnya gitu usahakan dari sekarang mungkin ya. Kalau kakak lihat bacaan readingan ini, di saat kakaknya lebih fokus ke diri sendiri, mensyukuri apa yang kita miliki, kadang energi kita jadi energi berlebihan gitu. Kayak kalau udah mensyukuri apa sih, bahagia di keadaannya, di kesendiriannya gitu. Makanya narik perhatian seseorang sama orang yang di link ini yang ada masalah saat ini, nanti ke depan targetnya mau datang buat ngebahagiain, mau datang buat ngebahagiain karena emang ngerasa ada. Cuman dia egois ya, seseorang di sini egois gitu kak, lebih ke mementingkan dirinya sendiri. Queen of Swords nggak bisa ngeyakinin juga buat keadaan ini ya, gimana mau bertahan, tapi dia sebenarnya bertahan di keadaannya, cuman di saat ini lebih ke mementingkan dirinya sendiri. Kasihan ke kakak Taurusnya gitu ya kalau keadaannya seperti itu. Jadi kenapa di saat kakak udah fokus sama dirinya kakak, keadaan kakak, seseorang di sana nyari buat ngasih kebahagiaannya, ya emang karena sebenarnya seseorang di sana juga ada rasa, tapi udah ada rasa kecewa di keadaan sebelumnya. Walaupun seseorang di sana ngejar, walaupun gimana, ini udah ada rasa di keadaan sebelumnya, udah ada rasa kecewa, mau nggak mau buat ninggalin pergi gitu, memaksa kita untuk pergi, memaksa zodiak Taurus untuk pergi di keadaan ini. Yang halangin nggak ada keajaiban datang, udah nyoba ngusahain yang terbaik gitu di keadaan ini, belum, nggak ada keajaiban yang datang, nggak ada kebahagiaan yang benar-benar tulus, yang benar-benar bahagia. Jadi gimana kitanya mau ngeyakinin buat keadaannya gitu ya, kalau seseorang di sana aja juga nggak bisa ngeyakinin kitanya nggak yakin dari permasalahan yang ada, ngerasa sendiri aja ya. Walaupun kita udah ngusahain untuk memperbaiki pondasi hubungan, tapi kalau pondasi hubungan harus ada dua orang yang usahainnya, nggak bisa satu orang. Target ke depan dari keadaan ini ngeikhlasin apa yang udah terjadi di keadaan sebelumnya, karena emang udah ada rasa kecewa mungkin ya, jadi berusaha ngeikhlasin walaupun lelah, capek di keadaannya. Orang ikhlas nggak semua orang bisa melepas gitu, nggak semua orang bisa mengikhlaskan apa yang jadi keinginannya. Tapi sebenarnya kalau udah bisa nyampe ke titik ikhlas, diganti semua apa yang kakak mau tentang kebahagiaan. Kenapa nggak ikhlas? Zodiak Taurusnya kayak malas buat sendiri lagi, ini aku sendiri lagi, ini aku gini, tapi buat apa ngeluh gitu ya, nggak akan ada hal baiknya ngeluh. Mending usahakan dulu saat ini menikmati apa yang jadi kehidupan kakak kita. Nggak bisa bergantung kebahagiaan sama seseorang, yang bisa ngebahagiain diri sendiri ya diri kita sendiri.
targetnya kemana ini? Targetnya ke League of One, berusaha terus maju, usahain gitu, nggak ikhlasin. Kayak target dari keadaan ini, Taurus dari hubungan ini kayak udahlah ikhlasin apa yang udah terjadi, kita maju ke depan aja untuk kebahagiaan kita di depan. Pasti dipertemukan sama orang yang tepat. Ini kartu sekitarnya, keadaan sekitar The Empress. The Empress memaksa kita untuk sendiri. Kadang The Empress, orang di energi The Empress ini mampu sebenarnya bisa untuk perubahan dirinya. Jadi ya Taurus ya, dari keadaan ada perubahan yang besar dari dirinya sendiri untuk perkembangan, untuk perubahan kehidupannya. Buat orang-orang sekitar juga ikut ngerasain perubahan kakak setelah ada perpisahan. Targetnya kemana? Berusaha ngeyakinin apa yang udah terjadi itu. Tindakan harus tegas. Kalau udah emang memaksa untuk pergi di hubungan ini, harus tegas sama pendiriannya. Agar The Star datang sebenarnya ya, tegas sama pendirian buat kali ini udahlah, walaupun seseorang di sana nanti di depan balik datang mau ngasih kebahagiaan, kakaknya udah yakin sama pendiriannya karena ngerasain kecewa di keadaan sebelumnya, makanya harus tegas ya. Takut, ada takut ini bisa nggak, mampu nggak, ketakutan kakak ke situ, ketakutan takut nggak bisa, takut nggak mampu, takut nggak es opsod padahal es opsod kemampuan diri kita gitu ya. Jangan banyak berpikir terlalu jauh buat saat ini, usahakan aja yang bikin bahagia buat zodiak Taurusnya. Gimana biar nanti keadaan aja yang jalan ngalir gitu aja gitu Kak, buat kapannya. Soalnya ini ada The Star tentang kebahagiaan yang akan dicapai di depan, impian yang akan terwujud, tapi keadaannya nggak seperti apa yang kita harapkan, nggak seperti apa yang kita inginkan, tapi untuk kebahagiaan di depannya. Seperti itu Taurus ya. Makasih banyak yang udah nyaksikan readingan zodiak Taurus di energi asmara di awal bulan Februari ini. Berarti di bulan Februari, di awal Februari ini targetnya ya mau nggak mau berusaha ngeikhlasin dari permasalahan yang ada ya. Ini nggak akan semua resonate. Kalau mau resonate silahkan personal reading, nomornya ada di deskripsi. Makasih yang udah dukung terus, support terus channelnya Rizky Tarot ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.